Shalom, selamat siang. Nama saya Jekti Hanajani. Saya nomor NIM saya 25010611153. Saya akan mengajar kelas 12 Pendidikan Agama Kristen dengan materi apa yang akan aku persembahkan atau talenta. Baik, shalom, selamat siang anak-anak. Shalom. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Mari sebelum kita mulai, Betty mau absen dulu ya. Absennya gini, sebut nama sambil tunjuk jari, gitu ya. Oke, dari sini. Saya Marino. Sudah tahu, maksudnya nggak usah pakai saya. Sebut nama. Ya, Adil. Asael, Citro. Tera. Lexi, Jiu, Nathan. Sabina, Baby, Cecil, Pania, Naya, Mia, Evelyn, Mimi, Kalia, Mai. Terus satu lagi. Sebut. Jaza, Ya, oke. Sudah ada 20 ya. Oh ya, satu anak nggak masuk karena sakit. Yang kita doakan nanti supaya sehat ya. Oke. Puji Tuhan, mari kita akan sebelum mulai pelajaran kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Mari kita akan menyanyi sebagai ucapan syukur kita. Silakan yang bertugas bermain musik bisa menyiapkan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Kau alami dalam hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini dalam sikap berdoa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Silakan yang tugas berdoa sang pemimpin berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Saat ini kami akan memulai kegiatan belajar. Kiranya Engkau sertai dan bimbing kami dari awal hingga akhir. Bukakanlah pikiran dan hati kami agar dapat mengerti dan memahami semua materi yang diajarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Baik, sebelum kita mulai kita mau tepuk tangan bahagia dulu. Kalau Bibi bilang tepuk bahagia, kamu gini. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Gitu ya. Coba tepuk bahagia. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi ya. 1, 2, tepuk bahagia. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita buat semua. Kalian semuanya bahagia? Bahagia. Tuhan. Bahagia itu dari siapa? Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang aku persembahkan untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk kemanusiaan. Nah, salah satu bahagia ketika kita bisa memberikan persembahan. Oke. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian nanti selesai pelajaran ini mempercayai bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Yang kedua, yang main musik boleh kembali ya. Menjelaskan
talenta sebagai pemberian Tuhan. Yang ketiga, mengidentifikasi talenta yang dimiliki yang dapat dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan dan kepentingan bersama. Baik, kita Betty mau tanya dulu, apakah arti bakat menurut kamu? Yuk, Cung. Ya, Elia. Bakat adalah kemampuan yang kita punya. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ada yang jawab lain nggak? Setuju. Ada yang jawab lain, bakat? Ayo, yang lain boleh jawab. Ya, Menurut saya keterampilan itu adalah bakat itu adalah keterampilan dari seseorang. setuju? Berarti ada dua ya, bakat adalah kemampuan, satunya keterampilan. Oke, nanti kita akan bahas lagi apa sih sebenarnya bakat itu. Nah, sekarang bakat itu kemampuan keterampilan seseorang. Kalian punya kemampuan? Punya keterampilan? Contohnya apa? Siapa bisa nyanyi? Siapa bisa bermain musik? Siapa bisa berenang? Saya Siapa bisa berjualan? Siapa bisa jadi guru? Saya. Siapa bisa jadi polisi? Jangan ngaco, karena di sini nggak ada polisi. Siapa punya cita-cita polisi? Berarti dia bercita-cita jadi keamanan ya, bagian keamanan. Nah, sekarang mengapa? Dari mana bakat seseorang didapatkan? Beli atau membuat? Siapa yang mau menjawab? Ayo Bu. Ya, Dari Tuhan Bu. sih, bagus ya. Tapi ada jawaban lain nggak selain dari itu? Ya, Cecil? Juga keturunan dari orang tua. Oke, karena bapak ibunya penyanyi, anaknya juga jadi penyanyi. Dulu sih mbak saya tuh penyanyi zaman Belanda. Makanya nurun ke saya jadi penyanyi. Ada lagi nggak yang simbahnya atau ibunya jadi? Oh, Lexi, simbahnya penyanyi itu ya saya kenal. Sekarang dia juga jadi penyunyu kalau laki-laki. Oh enggak ya? Penyanyi ya, penyanyi laki-laki. Oke, dari mana? Dari Tuhan dan dari juga keturunan. Jadi dari Tuhan, lalu Tuhan memberikan kepada orang tuamu, lalu kepada kamu dan seterusnya. Nah sekarang menurutmu mengapa manusia mendapatkan talenta? Kenapa Tuhan kasih kamu talenta? Apa? Saya Bu. Ya. Manusia diberikan mendapatkan talenta dari Tuhan karena agar manusia dapat lebih mengembangkan dirinya. Ih, keren jawabannya bagus. Tepuk tangan. Oke, jangan senang dulu. Ada jawaban lain nggak? Saya. Ya, Mami. Supaya manusia bisa berbahagia. Wis, keren. Dengan punya talenta, manusia bisa berbahagia. Jadinya, aku lagi sedih, aku mau nyanyi ah. Nah, aku hendak bermasmur. Saya jadi seneng kan? Setuju Mi, saya Mi. Ada lagi jawaban lain? Ya. Wis, keren. Berguna untuk orang lain. Misalnya talentanya apa yang berguna buat orang lain? Saya berguna nggak buat orang lain? Apa saya berguna kan buat orang lain? Contohnya saat itu ya. Tapi nanti contohnya banyak. Nanti kamu diskusi berkelompok ya. Nah, tapi sebelumnya kita mau literasi dulu. Kita akan membaca dari Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30. Ini adalah perumpamaan tentang talenta. Kita akan membaca satu anak ya. Semuanya sudah siap. Nanti dimulai dari sebelah depan. Ini urutannya. Lihat belakang. Itu ya, satu anak satu ayat. Yuk, yang pertama, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seseorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Lanjut, 15. Agak cepat. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. 16. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. 17.
hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatan itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan Sampai 25. di dalam tanah ini. Tanah ini terimalah kepunyaan Tuhan. Oke, sampai 25 ya. Jadi di sini cerita tentang hamba yang mempunyai talenta berapa? 5, 2 dan 1. Yang 5 menjadi 10. Yang 2 menjadi 4. Yang 1 tetap 1. Nah, dalam hal ini Tuhan mengatakan bukan masalah jumlahnya. Kamu mungkin diberi talenta 5. Iso nyanyi, iso nari, iso berenang, iso ngapusi, iso apa ora seperti itu. Yang ini hanya bisa 1 tok atau yang ini bisa 2. Jadi talenta yang Tuhan berikan bukan masalah jumlahnya, tapi masalah tanggung jawab kamu bagaimana mengembangkan. Tadi Tuhan berkata apa? Yang 5 hamba yang baik, yang 2 hamba yang baik, yang 1 hamba yang jahat. Karena dia tidak mau mengembangkan talenta dia benar. Nah, kamu milih mau yang talenta berapa? 10 biar jadi 20 ya. Oke, sekarang saya minta kalian berdiskusi. Tolong bentuk kelompok seperti biasanya ya, kelompok yang biasanya aja langsung. Ini nanti jadi 5 kelompok. Yuk silakan. Sekarang 5 kelompok. Ini ada 5 soal. Kamu silakan langsung posisinya langsung diputar ya. Mbak, posisinya diputar aja. Ini mengerjakan nomor 1. Ini mengerjakan nomor 2. Ini mengerjakan kamu langsung balik. Mengerjakan nomor 3. Mengerjakan nomor 5. Ini kelompok nomor 5. Ya, yang di sini nomor 5 ya. Waktunya hanya 5 menit loh ya. Siap, Bu. Ini kelompok nomor 2. 1, 2, ini kelompok 3. Satu kelompok hanya membahas 1 soal. Jadi ini kelompok 5 ya. Kalian sama-sama 4 orang ya. Jadi aku menjelaskan apa yang manusia ada ceritanya gambar itu kan berarti kan manusia itu tidak Ini diciptakan nomor hanya 4 dengan kan? sabar saja. Iya. Tapi itu diciptakan Tulis Allah ya. sendiri dan Jawabannya ditulis. itu diberikan sifat-sifat Allah seperti kasih, kuasa dan keadilan. Harusnya kayak gitu. Itu aja cuma. Boleh. Jangan saya. Oke, selesai. Baik, nomor 1. Silakan dibacakan.
Kelompok 1 berapa? Bagaimana jawabannya? Agak cepat saja. Yang keras. Jawabannya sebenarnya menjelaskan arti manusia adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah. Jawabannya manusia diciptakan Allah istimewa karena diciptakan bukan dengan sabda tapi dengan tangan Allah sendiri, dan kepada manusia diberikan sifat-sifat Allah yaitu kasih, kuasa, dan keadilan. Asik, tepuk tangan. Waktunya 1, cepat aja. Mengidentifikasi talenta yang dapat dipersembahkan untuk pelayanan di gereja. Contohnya itu menyanyi, paduan suara, single, dan lain-lain. Bermain musik, LCD, kolektan, lektor, penerima jemaat, dekorasi, atur keuangan, koster, tata usaha, dan lain-lain. Oke, kelompok 3. Mengidentifikasi talenta yang dapat dipersembahkan untuk sesama secara umum. Contohnya ada menyanyi, musik, mengajar, komputer, memimpin, menasehati, kebersihan, seni lukis, seni kirya, mesin, pertanian, dan peternakan. Menjelaskan arti persembahan hidup. Persembahan hidup Kristen atas talenta adalah menggunakan kemampuanmu dari Tuhan untuk melayaninya dan sesama, bukan untuk diri sendiri. Kembangkan talentamu, terapkan di dalam hidup, contohnya seperti dalam pekerjaanmu dan pelayananmu, dan lakukan dengan rendah hati. Nah, di Indonesia sendiri ini bisa berarti mengembangkan seni tradisional, pertanian berkelanjutan, pendidikan, atau pelayanan kesehatan untuk memberkati masyarakat lokal. Kelompok 5. Nah, sekarang saya dari kelompok 5. Menyusun langkah pengembangan talenta, yaitu dengan 1. Pahami tujuan talentamu. Caranya yaitu ketahui mengapa kamu memiliki talenta tersebut dan apa yang ingin kamu capai dengannya. 2. Pelajari strategi penerapan. Cari tahu cara dan strategi terbaik untuk mengimplementasikan talentamu secara nyata. 3. Fokus pada kekuatan, yaitu dengan kenali kekuatan dan kelemahanmu, lalu maksimalkan kekuatanmu. 4. Terbuka pada masukan. Dengarkan nasihat dan umpan baik yang membangun untuk terus berkembang. 5. Rayakan pencapaian dengan hargai setiap kemajuan kecil untuk memotivasi diri terus maju. Oke, tepuk tangan buat semua. Masih di dalam kelompoknya masing-masing bisa sambil mendengarkan BT ya. Saya akan membacakan, menjelaskan tentang konsep yang kita bahas tadi ya. Siapakah manusia? Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau ciptaan yang lain ini diciptakan dengan bersabda, jadilah matahari, bulan, dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak dengan sabda tetapi dengan tangan Allah sendiri, makanya kita dikatakan sebagai manusia yang ciptaan yang sempurna. Dan terlebih manusia diberi sifat-sifat Allah, yaitu kasih, kuasa, dan adil. Jadi kita harus mengasihi sesama, kita harus berpuasa atas dunia ini. Kita kayak berternak itu berarti kamu menguasai binatang, bercocok tanam berarti kamu menguasai tumbuh-tumbuhan, dan kita adil. Adil artinya kita tidak memilih-milih siapapun, orang di sekitar kita harus kita kasihi. Dan konsep yang berikutnya adalah anugerah. Anugerah adalah pemberian Tuhan yang gratis atau cuma-cuma. Jadi kita diberi hidup sekarang ini itu gratis ya. Kamu bernapas bayar enggak? Ya. Terus satu lagi nih yang penting, kamu mendapat keselamatan kekal gratis atau karena kamu baik? Gratis. Kamu berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena sudah mendapatkan keselamatan, makanya kita berbuat baik sebagai ucapan syukur. Ini konsep yang penting. Kita berbuat baik untuk apa? Mengucap syukur, bukan untuk mencari. Kita sudah mendapatkan, ini konsep penting ya. Nah, selanjutnya talenta adalah anugerah atau karunia yang diberikan Tuhan kepada setiap orang, bukan sesuatu usaha sendiri. Dan beragam bentuknya tadi sudah dibahas di grup. Sudah. 5 menit lagi nggak apa-apa, 25 menit. Dan ini merupakan tanggung jawab kita semuanya, dan juga merupakan pelipat gandaan. Oke? Jadi sekali lagi bukan masalah jumlahnya, tetapi masalahnya bagaimana kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, talenta menurut Alkitab itu
itu yang kita bahaskan tadi sudah kita bicarakan, yaitu mengembangkan dan menggunakan talenta yang bijaksana adalah untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan bagi sesama. Sampai di sini anak-anak paham? Diskusi sudah cukup, penjelasan sudah cukup, lalu ada refleksinya, yaitu siapkah kalian melayani Tuhan di gereja, di sekolah, dan di masyarakat atau di rumah? Siap. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita nyanyi bersama-sama, jangan lelah. Yuk, musiknya langsung ya. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Setelah kita menyanyi, ada tugas yaitu melaksanakan talenta di gereja, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Didokumentasikan dengan foto time mark, ya. Nah, nanti contoh tugasnya seperti ini. Ya, ini saya lagi di gereja, ini saya pelayanan di rumah, ini saya pelayanan di masyarakat, seperti itu ya. Ini pelayanan di sekolah, ini yang saya. Kalau kamu tentunya berbeda. Oke, kita akan nyanyi Jangan Lelah sebagai penutup, lalu kita akan berdoa. Mari, 1, 2, 3. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan. Untuk melayani Tuhan melalui talenta kami. Terima kasih, pelajaran telah selesai. Kami akan pulang, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.